Menteri Pertanian Kabinet Kerja yang baru dilantik, Amran Sulaiman, mengatakan akan memprioritaskan soal kedaulatan pangan, khususnya padi, jagung, dan kedelai. Hal itu akan tercermin dari program kerja selama 100 hari pertama kepemimpinannya. Selain itu, untuk mencapai kedaulatan pangan, pemerintah akan memajukan sarana irigasi dalam negeri. Jika dapat berkomitmen untuk mengedepankan soal irigasi, pemerintah dapat menyelamatkan setidaknya 1 juta hektar lahan di Indonesia. Mampukah pemerintah sekarang mewujudkan kedaulatan pangan? Membahas hal ini kita akan berbincang dengan HS Dilon, pengamat pertanian. Pak Dilon, ini kalau kita bicara soal kedaulatan pangan ini harus dibedakan dengan ketahanan pangan ya. Nah, kalau ketahanan pangan itu kan masalah security-nya, keamanannya, bahwa ini tersedianya boleh dari mana saja, seperti itu. Kalau kedaulatan pangan memang kita sendiri yang memproduksi, kita yang dengan cara kita sendiri. Dengan cara kita sendiri. Nah, ini kan berarti ini cita-cita yang luar biasa, Pak Dilon. Kalau kita melihat apa yang terjadi saat ini kan kalau kita bisa dibilang kita tuh pangan banyak impor gitu. Padi aja kita impor. Nah, ini kira-kira apa kendalanya menurut Anda? Tidak luar biasa kan, Bung. Kita udah pernah capai itu. Soal swasembada. Ya. Iya. Dan itu pakai cara kita kan. Memang kita mempunyai kedaulatan dalam hal beras. Itu zaman Orde Baru dulu ya? Ya, zaman Pak Harto. Karena Pak Harto kan anak petani. Jadi beliau sederhana saja tuh. Ya. Tanya kenapa kok kita mesti impor. Ya. Nah, Prof. Wijoyo berikan alasan pada beliau. Semua alasan yang sekarang kita dengar nih, irigasi kurang, ini kurang, jalan kurang. Pak Harto gampang aja, pakai uang ini. Itu namanya OPEC windfall pertama itu. At all cost. Jadi dalam satu dasawarsa kita berhasil mentransformasi diri kita dari pengimpor beras terbesar di dunia jadi negara yang swasembada beras. Tapi yang paling mencengangkan dunia, mereka belum pernah menyaksikan laju penurunan tingkat kemiskinan di pedesaan seperti yang kita tunjukkan dulu. Maka itu Presiden Republik Indonesia mendapat pengakuan dari FAO pada saat itu. Tapi sekarang kok jadi, maaf kalau kita bisa bilang nih, berputarnya itu 180 derajat nih. Sekarang kita menjadi pengimpor gitu. Ya, itu menunjukkan gambaran ekonomi politik di Republik ini. Siapa yang lagi berkuasa? Apakah rakyat, pejabat yang berpihak pada rakyat, atau pejabat yang lagi cari untung? Dan pengusaha tentu cari untung. Tapi apakah pejabat juga ikut cari untung bersama-sama pengusaha itu? Artinya ada semacam fokus yang salah dalam upaya kita untuk menjadi negara yang berdaulat di bidang pangan. Itu maksudnya? Ya, ada pelemahan rakyat ya, pelemahan petani. Seperti apa contohnya? Ya, petani kan tidak punya organisasi yang betul-betul memperjuangkan dia setelah namanya Barisan Tani Indonesia dibunuh. Karena katanya mereka itu PKI segala macam. Padahal mereka itu nuntut keadilan tanah aja. Ada ini sekarang apakah namanya HKTI kan? Ya, HKTI kita bangun dulu, pemerintah yang bangun HKTI itu bukan organisasi yang tumbuh dari rakyat. Ada yang tumbuh dari rakyat yang saya ikut bantu waktu saya pakai serban Komnas HAM. Yaitu Henry Seragi sekarang kan Serikat Petani Indonesia. Tapi kan dia nggak dijadikan menteri kan? Ya, nah ini Pak Dilon, ini kita punya grafik yang mungkin bisa kita lihat bersama. Ini mengenai program Presiden Joko Widodo yang ingin mewujudkan kedaulatan pangan. Pertama, menyusun kebijakan pengendalian impor pangan. Ini yang tadi kita sempat bahas sedikit ya. Kemudian juga penanggulangan kemiskinan pertanian. Di antaranya program yang akan dilakukan adalah pencanangan 1000 desa berdaulat benih. Pada 2019, ini berarti setelah pemerintahannya selesai nih. Terus kemudian peningkatan kemampuan petani, ini juga harus kita perdalam lagi kemampuan petani di bidang apa ya, dan dari segi apanya. Kemudian pembangunan irigasi, bendungan, sarana jalan dan transportasi serta pasar dan kelembagaan. Kemudian juga peningkatan pembangunan dan aktivitas ekonomi pedesaan. Apakah itu yang menjadi permasalahan dalam proses menuju pangan yang berdaulat ini, atau sebetulnya masih ada hal-hal lain sebetulnya menurut Ini bagus semua apa yang dibilang oleh Insinyur Joko Widodo dan sekarang jadi presiden, dan Dr. Amran yang sekarang jadi Menteri Pertanian. Tapi Bung mesti ingat bahwa ada orang brilian dulu jadi Presiden Republik Indonesia kan, Susilo Bambang Yudhoyono. Dan dia juga doktor. Bukan cuma dokter, dia orang brilian. Pengetahuan dia luar biasa. Beliau canangkan revitalisasi pertanian. Tahun 2005 di Jatiluhur, di hadapan seluruh duta besar, segala pembesar di Republik ini.
Waktu beliau tinggalkan itu data yang lagi ada mabung sekarang ini menunjukkan itu. Jadi menjelaskan angan-angan atau apa yang mau dicapai namanya shopping list sih boleh-boleh aja. Tapi kita harus membumi. Kita paham nggak keadaan rakyat kita? Kita paham nggak keadaan petani kita? Pernah nggak kita adakan diskursus setara dengan mereka untuk mencoba memahami apa yang saya namakan kali-kali petani, atau dalam bahasa ilmunya elements of the calculus of decision making. Petani itu ada nggak? Nah, barulah kita bantu mereka untuk keluar dari ini. Dan itu kita pernah kerjakan kan dengan Bimas. Tapi kita kerjakan dulu seluruh sistem, Bung. Kita robah seluruh sistemnya dari hulu sampai ke hilir. Ini kalau kita bicara seluruh sistem dari hulu ke hilir, maksudnya dari proses benih, terus distribusi, panen, pemasaran segala macam. Oh, itu. Bukan hanya itu, kelembagaan pertanian, petani pun kita rekayasa. Yang dulu mereka itu adalah berdasarkan pemukiman, akhirnya kita himpun mereka berdasarkan hamparan untuk memudahkan mereka melaksanakan budidaya. Ini perlu 3 revolusi ya, sekaligus serentak itu. Profesor Zuhal yang menulis kira-kira 5-6 tahun yang lalu bahwa revolusi di dalam bidang benih, benur dan semua segala macam ini ya yang menjadi bahan bakal, dan kedua adalah dalam sistem budidaya, dan ketiga revolusi dalam pengolahan. Nah, kita akan bahas ini di segmen berikut nanti, Pak Dil.